mandi sunnah, ya, yaitu sholat Id, ya, yang itu kan masih mayit ya kalau di dalam itu. Sebenarnya sebelumnya kita masih belum menyelesaikan tentang sholat Id. Wa minha, dan bagian daripada mandi sunnah yaitu al-idani adalah 2 hari raya Id. Ya, jadi 2 hari raya Id yaitu maksudnya Idul Fitri dan Idul Adha. Wa yustahabbu, dan disunnahkan ayat sila lahuma, untuk mandi pada waktu keduanya. Jadi kita mandi sunnah Pak pada waktu sholat Id, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, ya. Dikali Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Jadi Rasulullah mandi sunnah ketika hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi Ibnu Abbas ini adalah, ya, jadi dia punya bibi namanya Maimunah. Maimunah itu istri Nabi Pak. Jadi beliau, ya, melihat dia melakukan aktivitas bersama Nabi itu ketika Rasulullah mengiringi istrinya, ya, mengiringi Maimunah ke tempat bibinya, maka dia ikut. Kebetulan dia masih kecil Pak. Jadi Ibnu Abbas itu belum masih kecil ya. Jadi dia ikut bibinya Maimunah ketika mengiringi beliau. Jadi gilir waktunya ke Maimunah, apa dia datang. Makanya sholat malam Nabi Ibnu Abbas tahu berapa panjangnya sholat Nabi di rumah bibinya Maimunah. Dan kegiatan apapun yang ada di rumah Bunda Maimunah, termasuk Rasulullah mandi, ya, pada 2 hari raya ini dilihat oleh beliau, oleh Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhu. Ya, ini hadisnya seperti ini Pak. Nah, wa li'annahu amrun, maka sesungguhnya ini adalah perintah, ya, yazdami'u lahun nas, yaitu ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu kan berkumpulnya manusia, berkumpulnya banyak orang. Wa yustahabbu ayyaqtasila lahu, maka disunahkan, ya, untuk mandi pada waktu itu. Kenapa? Karena berkumpulnya manusia, berkumpulnya banyak orang, maka kita disunahkan mandi sebagaimana mandi Jumat Pak, sebagaimana mandi Jumat, dan memakai parfum, ya, ya. Dan kemudian di sini dikatakan wa kana Umar, saudara Umar itu Umar bin Khattab wa Ali radhiyallahu anhu. Jadi Umar dan Ali radhiyallahu anhu keduanya melakukan juga Pak, itu sholat mandi sunnah pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pada ini maka mereka melakukan keduanya, ya. Wa kana Ibnu Umar, dan demikian juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, seperti itu Pak. Nah, karena banyaknya manusia, kita mendatangi banyaknya manusia, maka disunahkan mandi itu berdasarkan apa Pak? Kias ala Jumat. Jadi hukumnya kias pada hari Jumat. Jadi pada hari Jumat itu kan kita disunahkan untuk mandi Pak, untuk sebelum mendatangi untuk sholat Jumat, maka disunahkan kita mandi Jumat, mandi sunnah Jumat. Dan paling diutamakan adalah mendekati waktunya, ya. Dan orang-orang, kemarin katakan orang-orangnya yang badannya berbau karena mungkin di luar panas, ya, kemudian badannya berbau, maka mulai mendekati masjid, hukumnya makruh. Hukumnya makruh langsung datang ke masjid, dia sholat karena membawa semuanya, bau sekali Pak. Jadi kalau kita sadar ya, kita kalau dari luar, apalagi dari pasar, dari kantor, kemudian kita naik motor, panas-panasan, itu otomatis badan dan baju kita berbau Pak. Nah itulah disunahkan, ya, dimakruhkan dia mendekati masjid. Ingat, makruh hukumnya nggak sampai haram, ya. Maka dia disunahkan untuk mandi Jumat terlebih dahulu, dia mengganti pakaiannya dan mengenakan parfum baru datang pada waktu sholat Jumat. Nah itu, jadi ini kias Pak. Kias itu jadi hukum fikih yang mempak. Hukum yang pertama adalah kita mengikuti apa
Al-Quran. Kedua, sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Ketiga, ijma'nya para sahabat. Jadi misalnya ijma' kayak gimana Pak? Membukukan Al-Quran. Walaupun ini dilakukan pada masa Khalifah, ya, yang pertama Abu Bakar Siddiq, ya, maka itu ijma' sahabat. Karena sahabat tidak satupun yang menentangnya ketika membuka Al-Quran. Jadi tidak ada perintah Nabi. Jadi sesuatu yang tidak ada perintahnya Nabi bukan berarti itu amalan bid'ah Pak. Berarti membuka Quran bid'ah tidak. Kenapa? Membuka Quran supaya orang bisa membacanya. Dulu Rasulullah hanya memerintahkan untuk menghafalnya, menghafal Al-Quran dan menuliskannya di dalam apa Pak? Susu. Jadi para sahabat bersendiri, tapi tidak ada perintah untuk membukukan Al-Quran, menyatukan Al-Quran tidak ada Pak. Ya, pada masa Abu Bakar itu dibukukan Al-Quran, itu ijma kesepakatan para ulama. Kemudian apalagi ijma adalah sholat tarawih juga ijma Pak, karena zaman Rasulullah tidak ada sholat tarawih, tidak ada sholat tarawih. Mengumpulkan manusia, orang-orang, ya, untuk sholat berjamaah, ya, sholat tarawih itu ijma Pak. Ijmanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan itu diikuti oleh para sahabat termasuk Ibunda Aisyah. Ingat ya, termasuk Ibunda Aisyah. Makanya kalau ada orang